mohon maaf, kami tidak ingin menguasai apapun. Ya, seandainya saat ini bupati bisa memberikan jaminan, PDP berikan penyertaan modal dan hak buruh berikan 100%, Dwi Agus Budianto akan mengundurkan diri sekarang juga di hadapan jenengan semua tanpa pesangon, tanpa tali asih. Saya siap berperang walaupun saya harus hancur, tetapi perusahaan dan kawan-kawan saudara-saudara saya ini jangan hancur karena masa depan anak cucunya mereka bergantung di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Charsa Ramadan di acara podcast Ayo Berkata Jujur. Di acara kali ini semuanya bintang tamu yang akan hadir itu harus menceritakan secara jujur pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ya. Nah, hari ini saya kedatangan seorang tamu aktivis dari Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun. Nah, dalam hal ini PDP ya Mas ya. Selamat datang Mas Dwi. Selamat datang Dwi Agus ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nih untuk sampean ya. Siap Mas. Mudah-mudahan nanti berdampak ya atau ada pengaruh ya nanti ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya susun, diantaranya adalah sejarah perjuangan di PDP Mas Dwi itu seperti apa sih? Kok berita-beritanya di media sosial lu begitu keren ya, begitu hebat gitu ya, turun ke jalan memperjuangkan kesejahteraan karyawan dan lain sebagainya. Monggo diceritakan atau kenalan dulu. Oke, sama pemirsa di rumah. Siap. Terima kasih Mas Ramadan. Ya. Ya. Kenalnya saya Mas Ramadan. Ya. Terus tentunya juga kepada ini Ayo Berkata Jujur yang sudah menyiapkan waktu dan kesempatan sehingga saya nanti bisa menyampaikan, dan yang saya pastikan adalah saya akan berkata jujur sejujur-jujurnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Budianto, mungkin pemirsa yang di rumah maupun di tempat keluarga dan lain-lain. Saya ketua Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun, yang mana itu adalah salah satu serikat pekerja, serikat buruh di lingkup perusahaan daerah perkebunan Kayangan milik Pemkab Jember. Saya mulai bekerja di PDP. Saya sebagai buruh PDP, jadi saya aktivis ini bukan aktivis di luar PDP, tapi saya buruhnya dari dalam ya. Dari dalam, sehingga saya tahu persis kondisi dan perkembangan apa yang ada di tubuh PDP Kayangan. Baik. Saya masuk sejak tahun 2004. Ya, 2004. Sudah hampir 20 tahun saya sudah mengabdi di PDP Kayangan. Awalnya saya kaget, saya masuk di PDP Kayangan itu saya melihat ada model kolonial banget Mas. Oh itu. Betul. Jadi saya masuk PDP itu saya melihat kok masih ada ya. Biasanya kita melihat kan hanya di film-film penjajahan, film-film kolonial. Dan ternyata saya masuk di PDP itu saya melihat apa yang terjadi di film-film itu ada di PDP Kayangan. Nyata ya situ. Nyata, faktanya Fakta ada. ya. Dan saya sendiri merasakan itu. Jadi yang harus datang ketemu dengan atasan kita harus cium tangan. Wow. Jauh dari sana ada pimpinan duduk di depan itu kita harus nuntun sepeda motor dari jauh sampai kemana-mana. Ini kan pola-pola kolonial masih ada. Sedangkan kita adalah mitra. Atasan dan buruh ini adalah mitra di satu perusahaan yang mitra kerja. Nah, dalam hati pada saat itu saya berpikir ini harus dirubah. Kenapa? Karena kita sudah hidup di negara yang sudah merdeka. Indonesia, kan begitu. Indonesia sudah bukan zamannya lagi. Sudah bukan zaman lagi, dan itu memang sudah ada niatan dari kami untuk berubah. Nah, terus terang, mohon maaf. Pada saat itu kami juga ada beberapa serikat pekerja yang ada di PDP Kayangan. Ya, tetapi saya melihat tidak sesuai dengan tujuan serikat pekerja itu apa sih? Tujuannya adalah kan kita menjalin hubungan industrial, istilah yang
yang harmonis, tujuannya seperti itu. Tetapi yang terjadi saat itu kami melihat justru mereka menjadi member perusahaan. Yang pasti aspirasi kami buruh tidak akan nyampe ke atasan. Kenapa? Ya karena memang pelaku-pelakunya adalah mereka yang duduk di kepengurusan itu. Sehingga pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 kami mendirikan yang awalnya bukan serikat pekerja, yang penting kita mendirikan forum dari masing-masing kebun, perwakilan kebun, disepakatilah nama menjadi forum komunikasi pekerja antar kebun. Pada saat itu ada 6 kebun, ya, ada 6 kebun dan 1 di kantor direksi. Dan kita pada saat itu hanya beberapa orang saja. Ya. Dan yang tentunya dengan pergerakan itu kami pada saat itu sangat luar biasa intimidasinya, pasti sudah. Kita mendapatkan diskriminasi, intimidasi, dan ancaman-ancaman pada saat itu ya, itu luar biasa. Tetapi kami melihat perusahaan ini harus ada yang berjuang. Makanya kami dengan beberapa orang waktu itu terus berjuang dengan apapun yang terjadi. Sebenarnya tujuan perjuangan Mas Dwi di PDP itu apa? Ya, nah ini makanya tadi saya bilang sebetulnya kita belum tahu serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, berdirinya forum komunikasi pekerja kebun itu karena rasa keprihatinan kita terhadap kondisi perusahaan pada saat itu. Kami melihat korupsinya yang luar biasa, kebocoran di mana-mana. Pada saat itu PDP masih kaya-kaya. 2024 itu kami masih merasakan kejayaannya untuk PDP pada saat itu. Tapi saya melihat ini kalau dibiarkan pasti akan habis. Namanya saja kita ini kan perkebunan, ya kan? Perkebunan bukan mendapatkan subsidi dari mana, tidak ada. Kita bergantung kepada tanaman yang ada. Kalau ini sudah dikorupsi pembiayaannya, misal kayak pupuk dan lain-lain, lama-lama kan tanaman akan yang tidak produksi seperti yang kita harapkan. Tapi saat itu korupsi itu terdeteksi tidak dengan penegak hukum sehingga ada tindakan-tindakan pencegahan atau pada saat itu kalau terdeteksi saya yakin terdeteksi karena banyak yang kita suarakan yang melalui DPR, melalui wakil rakyat, sampai kami pernah ke Kajari, Jember, Polres, sampai ke Jati, sampai KPK pun kami sempat melaporkan itu. Tetapi sampai saat ini belum ada satupun kasus yang kami laporkan itu ditindaklanjuti. Karena kami melihat apa yang kita laporkan itu pasti ujungnya ke pucuk petinggi pimpinan di Jember ini. Nah, hanya satu dari itu kalau menyangkut karyawan kecil diproses, dan termasuk kehilangan raibnya kopi yang sudah disangrai, yang sudah dikemas ya jual aja, yang itu yang sampai ada beberapa teman kita yang ditahan. Padahal kalau itu diusut sungguh, kami yakinlah pasti siapa yang bertanggung jawab itu harusnya ada. Ini kan hanya karyawan kecilnya saja, sedangkan hilangnya atau raibnya kopi pada saat itu sampai kurang lebih kerugiannya adalah sampai 600 juta. Kalau tidak ada penanggung jawab selevel atasan kan tidak mungkin. Itu ada di kantor direksi, yang keluar masuknya juga sangat ketat. Nah, itu saja yang terungkap. Nah, kembali lagi ke sejarah forum komunikasi pekerja antar kebun. Alhamdulillah pada saat itu kami sempat bisa mengumpulkan seluruh karyawan pada saat PDP akan kalau kami melihatnya adalah take over pada saat kepemimpinan bupati yang sebelum ini dan sebelumnya. Ya, kami tidak menyebut siapa, yang jelas di kepemimpinan pada saat itu. Nah, PDP itu sempat di take over. Kalau melihatnya saya take over. Kenapa? Begitu kami berhasil mendapatkan MOU-nya antara pihak PDP dengan pihak investor ini, isinya itu PDP ini hanya bisa mengelola
pinggir curah dan pinggir sungai. Istilahnya pinggir curah dan pinggir sungai ya. Semakin dipersempit. Bukan hanya dipersempit, kalau pinggir sungai dan pinggir curah kan otomatis pinggir sungai ini pasti wilayah pengairan. Kan masalah PDP. Dan semuanya itu harus diserahkan kepada mitra pada hari, termasuk penerimaan dan pengangkatan karyawan itu sudah hanya pihak investor. Nah ini yang kami lakukan pada saat itu. Dan alhamdulillah PDP selamat, MOU dibatalkan, tetapi masih menyisakan persoalan kasus karet yang kita laporkan pada saat itu sebagai pengaduan masyarakat ke Polres Jember, dia Kajari dan bersurat dan lain-lain. Itu sebanyak kurang lebih kalau dirupiahkan karet olahan itu 4 miliar, kurang lebih seperti itu nilainya pada saat itu. Sampai saat ini juga belum selesai. Nah ini sejarah. Jadi sejarah itu kami itu awalnya adalah rasa keprihatinan kami mengkritisi, bahkan membantu perusahaan sebetulnya untuk hentikan yang namanya kebocoran praktek ini. Karena apa? Di satu sisi hak-hak buruh kami, buruh di kebun maupun di kantor direksi, mereka sangat minim. Ya, pendapatannya tidak pernah sesuai dengan UMK, banyak. Bahkan sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya. Iya. Kesejahteraannya. Iya. Jadi ketimpangan dan kesenjangan sosial itulah yang membuat kita harus dilawan. Tujuannya adalah PDP harus selamat. Kasihan ada ribuan anak cucu kita yang berharap bisa merasakan perusahaan daerah ini. Perusahaan yang menurut kami ini adalah seperti turun-temurun. Mereka adalah turun-temurun mulai dari nenek moyangnya sampai orang tuanya sampai sekarang bekerja, dan harapannya nanti anak cucunya juga berada di situ. PDP harus diselamatkan. PDP ini juga kebanggaan milik masyarakat Jember. Yang seharusnya yang berjuang ini bukan hanya kami saja buruh PDP. Ya kami harapkan seluruh masyarakat Jember ini yang peduli dengan PDP, ayo kita berjuang, kita selamatkan perusahaan daerah ini. Petaninya memang banyak ya. Pekerjaannya, pekerjanya banyak ribuan di sana di daerah itu. Nah ini juga harus diselamatkan. Itu tujuan kami. Nah begitu ternyata gerakan kami ini sangat mungkin sangat meresahkan bagi mereka, para istilahnya para koruptor, baik di dalam maupun mungkin oknum-oknum di pemerintahan. Itu kami melihat juga seperti ada konspirasi yang ini harus dilawan. Nah untuk itu kami melindungi payung organisasi kita FKPAK ini, kita daftarkan ke pemerintah dalam hal ini di Nakertrans sebagai serikat kerja dan serikat buruh. Itu sejarahnya awal berdirinya sampai saat ini. Ya, dan pada saat itu juga saya sebagai ketua serikat pekerja dan 4 pengurus juga sampai pernah di PHK sepihak. Di PHK ya? Di PHK. Pengurus serikat, ketua, sekretaris, terus juga ketua sekretaris sektor di kantor direksi. Saya ketua umumnya. Kami sempat menjalani PHK sepihak dan alhamdulillah kita lawan. 2 tahun kami sempat istilahnya tidak bisa bekerja lagi di PDP, tapi terus kita lakukan perlawanan sehingga dari Disnaker menyatakan 4 orang termasuk saya ini kembali lagi kepada perusahaan karena PHK-nya dianggap banyak kekurangan. Yang jelas belum ada keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial sampai hari ini. Nah itu dulu zaman bupati berikutnya, bupati perempuan kemarin ini. Nah itu kami sudah kepala Disnakernya juga berubah dan lain-lain. Pada saat itu sesuai dengan aturan yang ada, sehingga Disnaker pada saat itu melakukan tidak lanjut atas laporan kami. Kalau yang sebelumnya memang sengaja kayaknya tidak ditindaklanjuti. Begitu kami datang mesti ditinggal, selalu tidak ketemu. Nah begitu ganti bupati sesuai aturan dilaksanakan sehingga kami kembali lagi. Nah di bupati yang saat ini kami kena PHK lagi. Kena PHK lagi. Ini mungkin
kalau ada bupati lagi dan mungkin sama dengan model-model bupati yang sekarang ini, bisa-bisa saya dapat hat-trick berangkat 3 kali. Itu yang terjadi, Mas. Masuk rekor ya. Bisa masuk rekor ya. Bukan hanya sepak bola saja yang ada hat-trick. Padahal itu tujuannya bagus ya, Betul. memperjuangkan karyawan di dalam ya gitu ya. Ya, tujuan kami itu tidak ada yang untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Karena hubungan emosional kami dengan teman-teman karyawan, terutama di kebun-kebun ini, kami sudah sangat luar biasa. Kami sudah seperti saudara sendiri. Ya. Jadi saat itu turun ke jalan, mungkin sampai ke dewan ya. Apa tanggapan dewan saat itu? Ya, tentang keluhan, keresahan di dalam PDP. Kita sekarang bicara yang saat ini aja sudah. Kalau kemarin-kemarin yang namanya dewan, jelas kami tidak pernah merasakan ada ada keberpihakan kepada kami buruh sebagai rakyat. Ya. Jadi percuma rasanya dulu kita punya dewan. Gitu. Nah, di pemerintah yang sekarang pun terus terang, kalau saya boleh berkata jujur, kami juga merasakan dewan belum bisa mewakili rakyat, ya. Khususnya di perjuangan kami buruh BDP. Bisa mewakili rakyat, khususnya buruh BDP ya. Kita berbicara tentang buruh BDP, di situ ada ribuan rakyat, ribuan manusia yang seharusnya wakil rakyat itu juga harus hadir di situ. Kenapa? Ya karena mereka pada saat mau pencalekan berlomba-lomba merebut suaranya buruh BDP ini memang ya ribuan. Tapi begitu jadi ya ditinggal begitu saja. Lupa. Bahkan sampai saat ini pun perjuangan kami harus berjuang sendiri. Ya, jadi kami sudah berupaya berkali-kali, kita juga hanya dijanjikan saja di gedung dewan. Padahal pada saat itu kami hanya kami dalam pemerintahan ini hanya ingin tahu jawaban dari panitia seleksi. Nah, ini kita sudah mengarah kepada fokus kepada apa yang kita perjuangkan. Kami saat ini sampai saya tidak lagi, itu adalah persoalan yang begitu ganti bupati kemarin, terus pergantian dir BDP, itu kan dibuka seleksi calon direksi 3 orang. Nah, kami begitu itu dibuka, kami berkirim surat sebetulnya kepada bupati, yang tujuannya mungkin kami bisa dilibatkan untuk memberi masukan atas seleksi tersebut. Ya, karena kami adalah mungkin salah satu stakeholder yang ada di sana, yang paham betul kondisi PDP, kondisi di lapangan. Harapan kami apa? Hasil seleksi tersebut betul-betul sesuai dengan apa yang kami harapkan selama ini. Kenapa kami harus ingin terlibat di situ? Karena selama ini kami sudah merasakan penderitaan. Dalam arti penderitaan itu, kita menerima hak itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang hak normatif ya, itu tidak ada. Terus kondisi PDP, kondisinya dalam keadaan ibarat orang ini sedang sakit, sehingga betul-betul harapan kami punya dirut atau direksi, 3 direksi ini yang minimal lah paham dengan perkebunan. Tapi ada perubahan nggak perilaku awal yang diceritakan tadi, seperti yang di kolonial itu harus sawit, harus ini, sekarang sudah berubah? Kalau itu sudah berubah lama. Sejak awal perjuangan kita sudah berubah, itu sudah berubah. Iya, jadi tidak ada sudah untuk perilaku kolonial. Nah, tetapi saat ini kami merasakan lagi perilaku itu bangkit kembali, dan ini harus dilawan. Nah, jadi saya lagi dari seleksi tadi. Kenapa kami harus mencoba berkomunikasi dengan bupati? Ya karena bupati adalah komisaris PDP Kayangan, KPM, ya. Makanya kami ingin berbicara, ingin menyampaikan kondisi PDP yang sebenarnya, dan harapan kami butuh orang tua yang betul-betul paham dengan kebun, perusahaan, dan paham dengan kondisi manusianya di dalam buruhnya. Sudah dilakukan komunikasi? Kami sudah mencoba berkirim surat sampai 3 kali, itu tidak direspon.
tidak ada respon sama sekali. Sampai terjadi tiba-tiba tetap dilakukan pelantikan. Pelantikannya diumumkan hari itu juga, hari Jumat pada saat itu, saya tanggalnya lupa. Malam jam 8 itu pun langsung dilantik. Nah, padahal kami ingin menyampaikan sebelum itu kan bocor 3 orang nama yang sudah diumumkan melalui medsos, kami tahunya dari medsos. Yang kami melihat 3 orang ini menyalahi aturan yang ada. Satu adalah minimal mereka harus punya pengalaman memimpin perusahaan 5 tahun, selama 5 tahun. Ya, intinya apa? Intinya mereka sudah harus paham dengan manajemen. Dan itu tidak ada. Dan mereka tidak ada. Kami melihat mereka dilihat dari pengalaman seperti itu. Tidak ada pengalaman dari itu. Dan yang aneh pada saat itu kami melihat dirutnya ini adalah dari kapten kapal. Yang hidupnya selama ini, pekerjaannya selama ini hanya hidup di lingkup kapal di laut. Di laut. Iya. Tidak ada pengalaman di perkebunan berarti ya? Wah, jelas sudah sama sekali. Kapal sudah tidak jelas. Ya, paling tidak pengalaman manajemennya lah. Iya. Ya, manajemen kapal berapa orang? Ini gambaran saya. Mungkin kapal pesiar yang besar yang memanage berapa karyawan, ribuan atau ratusan. Nah, ini kami melihat kapal yang dinakodai dia itu hanya sepanjang 38 meter. Ada jejak jejak digitalnya mungkin tidak lebih dari 15 orang saja anak buahnya. Pada saat di YouTube-nya dia melakukan penyelamatan kapal mau tenggelam, itu kan ada, itu sudah ada berapa orang dan kapalnya sudah hanya segitu. Nah, harapan saya, gambaran saya pada saat itu, kapal pesiar mungkin besar, walaupun tidak pengalaman di perkebunannya, pengalaman dalam manajemen. Nah, ini ternyata itu. Nah, ini yang ingin kami pertanyakan. Terus yang kedua lagi, kami melihat Haki, ya maaf, nama mungkin salah penyebutan, tapi dia dari Semboro yang masih aktif juga. Dan dia juga tidak punya pengalaman manajemen orang karena dia ada di lab, di ahli gulanya. Ya, bukan manajer juga. Terus si Leni, perempuan direktur umum dan keuangan ini juga. Saya sudah coba dilihat di medsos, di Facebook. Leni itu sebagai apa dia? Intinya apa? 3 orang ini tidak punya pengalaman itu. Tidak punya, tidak memenuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh aturan pemerintah. Kenapa itu akhirnya bisa lolos dan terpilih? Sampai saat ini kami belum mendapat jawaban yang memuaskan. Tuntutan kami adalah tolong 3 orang ini temukan kami dengan pansel dengan 3 orang ini di Dewan, di Wakil Rakyat bersama Bupati, pansel harus lengkap, undang publik, semua media, kita ungkap. Ya, kita ungkap. Kenapa harus diungkap? Karena kalau ini tidak diungkap, ini akan menjadi presiden buruk terhadap lembaga-lembaga terhormat seperti UNED. Kenapa saya menyebut UNED? Karena ketua panselnya adalah seorang profesor dari UNED. UNED, Universitas Negeri Jember, kebanggaan masyarakat Jember. Tetapi kenapa orang yang seperti itu yang lolos dari pansel? Ini kan sangat menjadi pertanyaan besar. Apa ada kedekatan secara pribadi dengan penguasa? Saya sih sebetulnya tidak mempersoalkan apakah dia dekat dengan penguasa atau apa dan lain. Asalkan dia mampu dan tahu ditempatkan di mana. Ini perusahaan daerah perkebunan yang kondisinya sedang sakit. Silakan siapa saja, kami tidak mau tahu itu. Bahkan tukang becak pun silakan taruh di PDP asalkan dia paham. Nah, ini kenapa terus kami tolak? Pada saat perkenalan pertama saja sudah salah dia. Maksudnya dia sudah mengenalkan dirinya. Saya ditugaskan Bupati di PDP menjadi direktur PDP. Saya tidak tahu PDP. Saya juga tidak tahu tanaman karet itu seperti apa. Bayangkan kami yang selama ini kelaparan, ya ganti orang tuanya penggantinya yang tidak tahu apa-apa tentang kondisi rumah kita. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Menarik.
Iya, itu yang sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban. Bahkan dewan pun yang beberapa kali kami datangi, saya meminta itu juga hanya janji-janji saja. Sampai saat ini belum ditemukan. Dan undang 8 orang kan dari 16 calon direksi itu kan sisa 11 orang. Nah, 8 orang ini juga diundang, silahkan diundang juga. Presentasikan ulang sudah. Istilahnya ini memang harus diseleksi ulang lagi. Kenapa saya melihat? Ternyata dari 8 orang yang tidak lolos ini, mereka tidak tahu semua kenapa mereka tidak lolos. Bahkan ada pelantikan direksi itu pun juga tahunya dari medsos, dari berita-berita. Ini ada yang mengungkapkan ini adalah pelecehan profesi terhadap kami. Kalau kami memang tidak lolos, kenapa? Alasannya apa? Kalau memang nilai kami jelek, nilai saya berapa, nilai yang lolos itu berapa? Ini ungkapan dari direksi itu. Dan dari 8 orang ini, calon direksi ini, ternyata banyak yang mantan-mantan manajer di perkebunan, ahli perkebunan, terus pendidikannya juga S2 perkebunan. Nah, kenapa kok bukan mereka ini yang lolos? Dan satu yang perlu diungkap lagi, si direktur utama si Sauri ini, pada seleksi awal 16 orang itu, satu-satunya yang tidak hadir seleksi awal yang harusnya hadir semua, hanya si Sauri ini yang tidak hadir. Ini ada apa? Kok luar biasa banget orang ini? Wes nakoda kapal, terus seleksi awal tidak datang, ya, dia menjadi dirut. Nah, ini harus dibuka. Kalau enggak dibongkar, pertanyaan kita ada apa dengan UNED? Karena ada salah satu pansel itu menyatakan, loh kok iku sih dadi? Sampai seperti itu. Jadi ada kejanggalan yang tidak secara sendiri itu juga ada pertanyaan-pertanyaan janggal seperti itu ya. Betul. Terus saya mendatangi salah satu pansel yang beda lagi. Pak, ini gimana ceritanya? Kok bisa pansel ini, katanya bupati ini sudah keputusan pansel yang profesional, karena ada profesor, ada ini, ada dari pemerintahan dan lain-lain. Nah, profesional masa seperti itu yang dihasilkan pansel, Pak? Gini Mas Dwi, jawabannya adalah gini Mas Dwi. Pansel tidak tahu apa-apa. Pansel hanya tugasnya memberikan penilaian terhadap 11 orang itu. Terus nilainya kita setorkan kepada bupati. Gitu. Ya berarti bupati yang memilih 3 direksi dari 11 orang itu, tanpa melihat nilai-nilainya mereka. Saya yakin kalau profesional, saya yakin banget dibandingkan dengan mereka yang lain itu, harusnya mereka tidak lolos. Terus satu lagi pertanyaan saya, Pak. Mereka kan harusnya tidak lolos seleksi administrasi. Kok bisa mereka lolos? Apa jawaban salah? Kami tidak tahu itu Mas Dwi. Tugas kami hanya itu. Nah, ada apa dengan ini? Ini harus dibongkar. Lah kami menyuarakan itulah. Resikonya yang sekarang saya alami adalah PHK. Pemecatan. Kami dipecat dengan segala opini dan alasan yang dibenarkan lah. Kami paham itu modusnya sama dengan PHK yang awal dulu saya terjebak absensi, kan ya, dan lain-lain. Nah, terus tanggal 12 antara 12 sampai 14 Januari 2002 kemarin itu, akhirnya sebenarnya kami sempat beraudiensi dengan bupati, wakil bupati, ada Pak Dande, perwakilan dari Polres, Kejaksaan, 3 direksi, semua pokoknya yang ada, Forkompinda datang semua di pendopo pada saat itu. Kami di audiensi. Itu atas nama FKP. Nah, ternyata bukan hanya FKP yang diundang, tetapi ada perwakilan serikat pekerja yang ada di PDP. Karena pada saat itu kami akan aksi di 9 titik. 9 titik itu pokoknya yang masuk di pansel itu. Kami akan meneriakkan itu, termasuk UNED, Bangkes Bank, Odem, Polres dan lain-lain. Kami aksi di sana. Ingin mempertanyakan, ingin meminta pertanggungjawaban mereka sebagai pansel. Nah, tapi akhirnya entah terpaksa atau tidak, akhirnya kami ditemui audiensi dengan mereka. Nah, di situ kami ungkap pertanyaan yang sama.
pertanyaan yang sama, kenapa pansel ini bisa meloloskan 3 orang yang menurut kami cacat prosedural di forum itu? Cacat prosedural. Menurut kami cacat prosedural. Ya, alasannya ya itu yang kami sampaikan. Ada aturan yang dilanggar. Walaupun kami sampaikan juga, walaupun itu adalah hak bupati, kami sebenarnya tidak mau mengintervensi yang menjadi keputusan bupati. Tetapi persoalannya yang kami pertanyakan adalah kenapa orang yang melanggar aturan ini yang lolos? Anggap kami itu berjuang untuk menguasai PDP dan lain-lain. Nah, sehingga pada saat akan ditutup pada itu kami minta waktu lagi kepada Pak Bupati. Mohon izin Pak Bupati, ini mumpung disaksikan semua orang, Bapak-bapak Ibu yang terhormat, lengkap. Tolong ya, tadi yang disampaikan Pak Wabud, mohon maaf, kami tidak ingin menguasai apapun. Ya, seandainya saat ini Bupati bisa memberikan jaminan, PDP berikan penyertaan modal dan hak buruh berikan 100%, Dwi Agus Budianto akan mengundurkan diri sekarang juga di hadapan jenengan semua tanpa pesanan, tanpa tali asih. Saya tantang begitu. Ini membuktikan bahwasanya Dwi Agus bukan untuk menguasai PDP, tetapi kita betul-betul berjuang karena melihat kondisi saudara-saudara kita buruh PDP saat ini sangat mengenaskan. Bisa dilihat mungkin di medsos ada seorang ibu yang menyuarakan, itu asli murni dari hati nuraninya. Butuh pembelaan ya. Butuh pembelaan. Yang seharusnya ada wakil rakyat yang memperjuangkan itu, tapi faktanya juga 0-0 sampai saat ini kami melihat seperti itu. Campak sama campaknya dengan bupatinya. Ya mohon maaf, bahasa saya memang seperti ini. Kenapa saya ngomong campak? Ya karena ada beberapa hal yang memang selalu diingkari. Ya misalkan kami berkirim surat yang katanya bupati dulu kampanye kalau ada masalah, ayo datang sudah ngopi-ngopi, tidak usah demo. Tapi kalau kita sudah mengajak, istilahnya bersurat itu kan ngajak ngopi, Pak, ayo ngopi, apa ada sesuatu. Tapi tidak direspon, apa itu namanya tidak dapat. Ya, terus dari apa yang sampaikan di audiensi kemarin 12 Januari kemarin, langsung di stop sama Pak Bupati. Oh sudah, mesti cukup ya, saya sudah paham dan itu betul apa yang disampaikan sampean, penyertaan modal harus, terus peningkatan karyawan itu juga harus itu. Realisasinya sampai sekarang kan saya tanya kapan Pak Bupati? Ya 3 bulan lah. Jadi dari Januari kami menghitungnya sampai April harusnya. Januari ya, Februari, Maret, April. Sampai Juni sekarang. Sampai mana? Belum ada. Yang terjadi justru apa? PHK saya yang terjadi. Padahal saya pada saat itu melihat etikat baik bupati yang akan memenuhi tuntutan kami sudah calling down. Calling down itu bukan apa? Calling down itu saya berharap apa yang disampaikan bupati itu betul. Bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan buruh PDP dan PDP-nya sendiri. Tapi sampai saat ini tidak ada. Yang terjadi PHK ketua FKP, mutasi ada beberapa pengurus yang terjadi di FKP. Ini yang terjadi. Kami juga sudah melaporkan ke Disnaker, Dewan dan lain-lain. Dan saya melihat hanya satu yang peduli terkait dengan pansel. Apa yang saya sampaikan, yaitu Bapak Kapolres AKBP Heri Purnomo yang sempat mengundang kami mempertanyakan terkait dengan pansel dan dugaan kami cacat prosedur. Dan mudah-mudahan ini ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolres untuk mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Apa yang menjadi alasan Bapak Bupati ini memberhentikan sampean dari ketua dan dari PDP? Kalau sebagai PHK itu ya bukan mungkin secara langsung tidak dari bupati, secara langsung yang adalah direksi DIHUT. Ya alasannya ada alasan beberapa yang juga tidak masuk akal. Ya alasannya pasti satu karena saya katanya tidak masuk kerja, alasannya katanya mengganggu karyawan yang lain dan lain-lain dan buat masalah ya. Buat masalah dianggap saya selalu buat masalah. Terus yang kemarin diungkapkan oleh Dirut PDP adalah karena menolak 3 direksi. Kami nyatakan memang mungkin bukan wewenang kami atau menolak itu.
Sebenarnya kami ingin mempertanyakan dulu kepada bupati, bahkan mengajak direksi itu, wes sampean pinter ono sampean, tanpa penyertaan modal sampean tidak akan bisa bekerja dengan baik. Makanya ayo kita ke bupati, kita minta penyertaan modal, toh sama-sama adalah orang bupati. Apa yang mau dikhawatirkan? Tapi itu kebutuhan yang sangat mutlak. Nah, karena tidak ada tanggapan, maka kami menolak 3 direktur ini yang menurut kami cacat prosedur. Kenapa? Kalau sudah dipimpin orang yang salah, saya yakin ke belakangnya pasti akan salah. Dan yang terjadi sekarang adalah orang-orang yang dimunculkan di PDP ini adalah orang-orang yang dulu bermasalah, orang-orang yang punya catatan yang sering melakukan kebocoran-kebocoran, pelaku-pelaku. Kenapa saya berani ngomong jujur seperti ini? Ya karena saya adalah satuan pengawas internal. Saya sendiri yang menemukan kecurangan-kecurangan mereka dan data-data ada di kami. Gitu ya. Dan sekarang mereka yang dipakai. Ya kenapa dipakai orang bermasalah? Direktur yang bermasalah. Oke. Nah itu yang terjadi Pak. Ya. Dan Mas Dwi, yes. ini ayo berkata jujur. Ya. Kira-kira dengan aksi-aksi sampai yang memperjuangkan para buruh sampai berakibat sampai itu di PHK. Ya. Seandainya nih, Dirut kemudian menarik kembali sampean untuk bekerja kembali. Ya. Ayo kayak normal-normalan aja lah supaya tidak ada masalah dan lain sebagainya. Ya. Mau nggak? Saya mau kalau itu setelah dibuka secara publik sesuai tuntutan kami. Sesuai tuntutan apa? Ya, tuntutan buruh PDP. Karena apa? Seandainya saya di agensi juga saya sampaikan. Biar apa ya? Ini harus dibuka biar apa? Biar kami tidak dianggap orang yang selalu bikin situasi tidak kondusif. Yeah. Biar publik tahu kenapa sih FKPAK ini sih dianggap tidak kondusif ini, ada apa? Nah ini harus dibuka memang. Misalkan toh, oh iya memang ini melanggar aturan ini, tapi ini orang saya bupati, nanti akan saya dorong, saya berikan dorongan dan support untuk kemajuan PDP. Nah ini kan hal yang beda. Sebenarnya itu yang kami tuntut jaminan. Misalkan oke lah, iki wis menyalahi aturan Pak Bupati, tapi itu adalah pilihan sampean, tidak masalah. Yang penting satu, jangan dilepas gitu saja. Ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan PDP untuk berjalan, mereka harus disupport. Misalkan penyertaan modal dan hak buruh kami 100%. Kalau itu sudah dilakukan, saya mau bekerja kembali dengan orang yang salah. Dengan orang yang salah, ya. Demi perkebunan. Bahkan kalau ada ada pilihan lagi. Misalkan wes gini, ini tak penuhi kabeh, tapi sampean tidak usah kerja di PDP. Tak ambil itu juga bisa. Ya. Saya tunjukkan saya berjuang bukan untuk kepentingan saya maupun kelompok saya. Nah, kalau itu yang dipilih, saya harus keluar. Mereka juga harus keluar juga, karena orang salah. Iya. Menurut kami salah sudah, wis gak tahu ngerti kebun diungkapkan sendiri, secara aturan perundang-undangan juga mereka cacat. Kan ada pepatah yang mengatakan segala sesuatu kalau dipegang bukan ahlinya, kita tinggal menunggu kehancurannya. Saya tidak mau menunggu kehancuran itu. Saya siap berperang walaupun saya harus hancur, tetapi perusahaan dan kawan-kawan saudara-saudara saya ini jangan hancur, karena masa depan anak cucunya mereka bergantung di sana.